Ada beberapa permasalahan dari para pemula Branches Mania, terutama yang suka memelihara burung beranjangan parva dari hasil ombyokan atau muda hutan. Nah, bagaimana sih caranya supaya si parva ini bisa segera bunyi atau gacor atau bisa mapan? Akan Babehen bahas di konten ini. Oke, Bolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Babehen, channel yang membahas tentang burung kicau mulai dari peternakan sampai dengan membuat burung menjadi juara. Oke, Bolo. Kali ini Babehen akan menjawab pertanyaan dari beberapa followernya Babehen yang menanyakan bahwa gimana sih caranya supaya parva ombyokan itu bisa segera bunyi. Oke, gini Bolo. Memang satu tantangan tersendiri ketika kita mengambil burung muda hutan atau hasil tangkapan hutan ya, hasil tangkapan hutan. Walaupun sebetulnya beranjangan adanya di tanah lapang sebetulnya, gitu. Nah, ketika kita mengambil burung parva ombyokan, yang perlu kita amati pertama adalah kita harus tahu dan harus mempunyai satu feeling bahwa yang kita pilih itu harus jantan. Itu yang pertama. Jadi kita pilih burung itu, terserah bagaimana caranya atau feelingnya, seperti mungkin ciri-ciri sudah Babehen bahas di konten yang sebelumnya atau mungkin di konten-konten lain sudah ada. Nah, itu bagaimana caranya kita dapat atau memilih burung parva kita itu jantan. Itu dulu, satu. Karena apa? Kalau betina kemungkinan bunyinya kecil, Bolo. Bahkan mungkin persentasenya sangat kecil sekali. Karena tidak semua burung beranjangan betina itu bunyi. Itu. Nah, itu satu. Itu harus jantan dulu. Yang kedua, pilihlah burung di ombyokan ya. Itu yang paling mudah terlihat nanti dari bulunya. Trotol-trotol masih pastol atau belum pastol, nah itu masih terlihat dari bulunya. Syukur-syukur kalau bolo-bolo bisa dapetin burung yang masih mau diloloh atau masih mau mangap-mangap, masih mi gitu. Nah, dia kalau misalnya kita ambil jangkrik, dia masih sayapnya ngik-ngik gitu sama mangap-mangap itu mulutnya. Nah, cari yang seperti itu. Kenapa? Itu akan memudahkan kita dalam hal burung itu menjadi mapan atau menjadi lebih jinak. Kalau sudah mapan dan sudah jinak, bikin bunyinya tidak terlalu sulit. Tahapan yang kedua adalah bikin burung itu mapan. Bagaimana caranya mapan? Nah, kita bikin nyaman tuh dia tuh. Kita bikin nyaman di kandang kita dan di suasana dari tempat yang akan kita berikan sama dia. Misalnya digantang di ruang tamu, atau di teras, atau digantang di dapur misalnya. Tapi paling tidak itu nyaman dulu. Nyaman dalam tanda petik gini, terhindar dari predator. Karena predator burung, musuh utamanya yang sering banget terjadi ya, salah satunya kucing, tokek, tikus, cicak bisa jadi. Kalau di dekat kali ular bisa. Nah, itu hindarkan dari situ semua dulu. Karena nggak ada cerita, burung belum mapan dia mau bunyi, itu nggak ada cerita. Gitu. Ketika dia sudah mapan, baru kita naikkan birahinya. Supaya apa? Burung akan bunyi itu karena beberapa faktor. Babehen sering sampaikan bahwa burung bunyi itu ada beberapa faktor. Yang pertama karena dia birahi, yang kedua karena dia emosi, yang ketiga karena dia minta kawin atau dia menjaga teritorialnya dia. Gitu. Karena burung beranjangan termasuk burung yang teritori dia.
Dia mengakui keberadaannya, ini tempat saya nih gitu. Itu menandai tempat kekuasaannya. Terus bagaimana caranya? Apakah ini kemudian supaya gacor itu bisa digenjot dengan pakan yang maaf dosisnya tinggi? Ya tidak juga, Bolo. Tidak harus begitu juga. Karena memang birahi burung itu tidak sama. Ada yang birahinya pendek, ada juga yang birahinya dalam. Sementara ketika birahi si burung itu pendek dan kita genjot dengan pakan yang dosisnya dalam tanda petik ya, dosisnya tinggi, itu bahkan bisa membuat burung itu malah nakal. Jadi kita harus tahu karakternya dulu. Kuncinya adalah membuat burung mapan dulu. Ketika sudah mapan bikin bunyi, genjot bijian, pakai bijian racikan, udah selesai. Ekstra puding, bar. Gitu. Pakai bijian, banyak sekali bijian yang beredar di pasaran. Tapi pilihlah bijian yang memang nutrisinya komplit. Nah, dari vitaminnya komplit, protein, lemak dan sebagainya. Itu ada semua. Kalsium, nah itu juga penting. Gitu, Bro. Jadi tidak melulu pakan yang dosisnya tinggi itu bagus untuk burung. Tidak seperti itu. Tidak selalu seperti itu maksud Mbak Behen. Yang dosisnya rendah pun, itu mungkin juga bisa bagus sama burung. Karena burung ini birahinya pendek. Bahkan mungkin hanya dikasih ekstra puding jangkrik 2, dia bisa bunyi. Ada yang jangkrik 5, baru dia mau bunyi. Ada yang begitu. Jadi fleksibel. Kuncinya bikin dia mapan, pahami karakter burung yang kita pelihara, sehingga kita tahu maunya dia apa. Ikutin maunya burung itu. Gitu. Prinsipnya adalah, rawat burungmu dengan hati, maka insya Allah burung itu akan berbakti. Nah itu. Mbak Behen akan selalu pegang kata-kata itu, dan Mbak Behen mencuplik kata-kata itu dari salah satu penggemar beranjangan, sekaligus pemuka agama juga kebetulan beliau, itu adalah Romo Anton. Nah, proses itu nanti lama-lama bagi saya burung itu tetap akan berbakti menurut saya. Kalau sudah terbiasa nanti juga lama-lama bunyi sendiri. Rata-rata begitu. Saya setiai kok tidak bosan ya. Rawat burungmu dengan hati, maka burungmu akan berbakti. Nah itu, Mbak Behen terapkan itu. Ya kadang-kadang kita merawat hanya kemudian kita kasih pakan sekarang maunya besok gacor. Ya nggak begitu juga, Bolo. Nggak begitu juga. Semuanya butuh proses. Justru proses ini akan nikmat ketika kita betul-betul melaluinya dengan hati. Kita rasakan, satukan chemistry kita. Apalagi yang namanya burung parva sebagian besar dalam tanda petik itu tangkapan hutan. Memang butuh effort lebih. Karena memang dari hutan. Beda dengan burung hasil ternakan. Hasil ternakan mungkin bikin mapannya nggak terlalu sulit. Bikin bunyinya juga tidak terlalu sulit. Tapi kalau yang dari hutan, 1 step atau 2 step lebih sulit dibanding dengan burung hasil ternakan. Gitu. Kuncinya apa? Kuncinya pahami karakternya, ikutin apa maunya dia, bikin dia nyaman, kasih pakan yang nutrisinya komplit. Gitu, Bolo. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Bolo-Bolo Branges Mania pemula. Dan barangkali nanti ada para suhu, para master yang mau menambahkan, silahkan masukkan ke kolom komentar. Biar kita sama-sama belajar bareng. Gitu, Bolo. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat satu hobi, kicau mania berkah untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.